Kalau kita tanyakan ya kepada pihak Yahudi, apakah nabi-nabi terdahulu itu Kristen? Marah-marah tuh Yahudi. Anda harus nonton ini sampai selesai supaya terbuka pikiran Anda. Mari kita bahas ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini saya akan menjawab pembahasan dari Yusuf, namanya Yusuf PI kalau nggak salah. Ya, orang ini namanya Ucup. Jadi nanti sepanjang pembahasan ini ya, kalau saya bilang Ucup berarti ya Om Ucup ini ya. Ucup ini mencoba menjawab apa yang menjadi ulasan saya, tapi sayang disayang Mas Ucup memang masih cupu cuy. Oke, kita langsung aja dengar videonya dan kita akan react di situ. Kita akan bahas secara mendalam setiap apa yang dia katakan. Mari kita langsung aja nonton videonya. Kalau Lois Prasetyo mengatakan bahwa Islam itu ada di abad ke-7, hal ini membuktikan bahwa Lois Prasetyo ini berpikiran pendek, dia tidak paham bahasa Arab gitu. Kalau kita tasrif, kata Islam dan Muslim itu sama akar katanya. Ya, Islam berakar kata dari kata salama. Salama artinya berserah diri, terus kedamaian, sejahtera, selamat, dan lain-lain, banyak ya, sesuai konteks. Kalau kita tasrif, salama yuslimu islaman bahwa muslimun. Jadi Islam itu adalah agama yang disebutkan di dalam Al-Quran, pelakunya bernama Muslim. Muslim ini adanya sejak zaman manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Ya, dia mengatakan di situ bagaimana sejak dulu ya semua nabi-nabi itu agama Islam karena mereka Muslim. Itu sudut pandang dia ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat di sini, dia mencoba untuk melihat dari kata Muslim dan Islam sendiri. Dan kemudian nanti dia mengatakan bahwa apakah benar nabi-nabi itu semua Muslim dan Islam? Nah, di sini kita akan dengar dulu. Kemudian saya akan menyampaikan argumentasi saya. Mari kita nonton lagi ya. Benarkah nabi terdahulu Muslim semuanya, Islam semuanya? Karena nabi terdahulu berserah diri. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, kalau kita tanyakan ya kepada pihak Yahudi, Ya, jadi manusia ini mengatakan bahwa apakah semua nabi itu dia Islam? Iya, karena mereka tunduk katanya. Atau mereka berserah diri. Ya kalau konteksnya cuman dari akar kata bahwa namanya berserah diri, kemudian itu disebut sebagai Islam, ya ini nggak menyentuh esensial dari pembahasan kita gitu loh. Esensial pembahasan kita itu yaitu berkaitan dengan agama nabi-nabi sebelumnya. Kalau dibilang Islam adalah berserah diri, hanya sejauh itu, dan kemudian Anda mengatakan saya tidak tahu konteks bahasa Arab. Tentunya dalam bahasa Arab itu berserah diri kepada, iya kan? Kalau dikatakan sama kepercayaan Anda sendiri, yang namanya berserah diri, yang namanya Islam, itu pasti berserah diri kepada Allah, benar nggak? Ya semua orang Islam seperti itu. Bahkan saya tanya teman saya yang Islam juga, apa sih Islam itu? Ya berserah diri, tunduk kepada Allah kan ya. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam nabi-nabi seperti Yakub contohnya, walaupun di Kristen sebenarnya Yakub tidak disebut sebagai nabi, tapi disebut sebagai patriark ya. Ya, contohnya Yesaya, kita pakai Musa dan juga misalnya Yusuf dan lain-lain. Apakah mereka berserah diri kepada Allah seperti yang dipahami oleh Yusuf ini? Kalau dari sudut pandang Yahudi sendiri, jelas mereka berserah dirinya itu kepada Yahweh, benar nggak? Kepada Allah Yahweh, bukan kepada Allah yang dipercaya Pak Yusuf PI ini. Tapi Allahnya itu adalah Allah Yahweh, dan itu banyak sekali disampaikan di dalam tulisan-tulisan dari Musa sendiri. Bagaimana Musa mengatakan bahwa tunduk, percaya, dan juga berserah itu kepada Allah Yahweh, Allah Israel, pencipta langit dan bumi. Jadi tidak menyebut
dalam konteks pengertian dari Yusuf ini sendiri, Om Ucup ini gitu loh. Inilah yang harus diluruskan, jangan sampai rancu. Dan kemudian kalau kita lihat ya, kalau dia hanya sampai di akar kata yang artinya muslim itu tunduk atau berserah kepada, sampai di situ saja. Lalu misalnya ada orang Kanaan berserah diri kepada Baal. Apakah dia bisa disebut sebagai Islam? Kan enggak kan? Karena dia berserah diri kepada Baal. Tuhannya Baal. Nah, ada Tuhannya Allah. Ada Tuhannya Yahweh. Nah, seseorang ketika percaya kepada Allah Yahweh itu bukan berarti mereka kemudian berserah diri, kemudian mereka mengatakan bahwa mereka adalah muslim. Nggak gitu loh konsepnya kan. Itu kalau dari sudut pandang Kristen. Sekarang coba buktikan, adakah tulisan-tulisan nabi-nabi terdahulu dari sumber-sumber Yahudi? Nah, saya minta sumber-sumber Yahudi yang memang ditulis oleh orang-orang sezamannya Musa, ditulis oleh orang-orang sezamannya Yesaya, sezamannya misalnya Abraham, tulisan sezamannya Salomo, sezamannya Daud yang mengatakan bahwa mereka adalah Islam. Ya kan nggak mungkin ada, coba tunjukin aja. Pasti nggak ada kan bahwa aku adalah beragama Muslim, beragama Islam dan aku adalah Muslim. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu tulisan-tulisan di dalam kitab Anda. Dan saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh hanya memakai referensi itu. Ya enggak, pakai aja referensi itu. Tapi karena Anda mendiskusikannya masuk ke dalam Yahudi, ya mari kita pembuktian di dalam kitab-kitabnya Yahudi. Adakah Yahudi mengatakan semacam itu? Yakub lah contohnya. Atau anak-anaknya Yakub 12 suku Israel. Ada nggak? Ya kan? Nah sekarang yang lucu kan, kenapa sekarang kok Anda dan kawan-kawan membenci Israel begitu? Padahal Israel itu ya kalau memang seperti iman Anda, mereka itu kan sebenarnya Muslim, pembawa Muslim gitu. Ya, jadi tidak ada bukti yang mengatakan semacam itu di dalam tulisan-tulisan Yahudi. Itulah kenapa saya bilang nabi-nabi sebelumnya itu mereka percaya kepada Allah Yahweh, Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi. Dan itulah yang bisa saya sampaikan di bagian pertama ini, Mas Yusuf. Kemudian dia masuk ke dalam Yahudi. Emangnya Yahudi dia ada yang menyembah Yesus? Emangnya Yahudi dia ada yang mengatakan dirinya Kristen? Wah, ini yang harus saya luruskan. Anda harus nonton ini sampai selesai supaya terbuka pikiran Anda. Mari kita bahas ya. Lanjutkan pembahasannya. Kalau kita tanyakan ya kepada pihak Yahudi, apakah nabi-nabi terdahulu itu Kristen? Marah-marah tuh Yahudi. Karena Yahudi tidak mau disama-samakan dengan Kristen. Terus tidak ada bukti juga para nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Musa, terus Nabi Ishak maupun Nabi Ibrahim menyembah Yesus, nggak ada. Makanya kalau kita tanyakan kepada Yahudi, bangsa Yahudi gitu ya, apakah nabi-nabi terdahulu mereka Kristen menyembah Yesus? Nggak bakal Yahudi mau mengakuinya. Kenapa? Karena menurut Yahudi, Kristen ini penyembah berhala. Ya, itu menurut Yahudi. Bakal marah-marah Yahudi kalau dikatakan Kristen. Mereka tidak mau disama-samakan. Ya, dia mengatakan bakal marah Kristen Yahudi kalau dibilang mereka Kristen. Oke. Saya bilang dulu ya bahwa gini, orang Yahudi itu jangan pikir semua orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Oh, Anda kurang baca buku, Bos. Oke, kita akan lihat ya. Saya ajak kita untuk bahas dalam Alkitab. Ya, coba perhatikan dalam Matius 10 ayat 1 ya. Dikatakan di sini, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Ini orang Yahudi. Simon Petrus ini orang Yahudi. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Ini orang Yahudi. Filipus dan Bartolomeus,
orang Yahudi. Thomas dan bahkan Matius pemungut cukai, ini juga orang Yahudi. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. 12 murid Yesus ini semua orang Yahudi. Jadi kalau Anda bilang emangnya ada orang Yahudi yang menyembah kepada Yesus, lah itu 12 murid Yesus itu semua Yahudi cuy. Dan mereka semua menyembah kepada Yesus. Tulisannya ada banyak di dalam Alkitab, cek aja sendiri. Jadi kalau dibilang orang Yahudi tidak ada yang menyembah kepada Yesus, emangnya orang Yahudi ada yang percaya? Loh, semua murid Yesus adalah orang Yahudi. Bahkan Paulus pun itu adalah orang Yahudi. Paham? Jadi Yahudi itu sebenarnya terpecah jadi dua. Ada Yahudi yang tidak mau percaya kepada Yesus, tapi ada Yahudi yang percaya kepada Yesus. Paham? Ya susah kalau ngomong sama orang yang tidak percaya, namanya referensi. Nah ini ya. Di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-20, bukan 18 ya. Saya langsung ke 20. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Dalam catatan ini dikatakan beribu-ribu orang Yahudi. Beribu-ribu orang Yahudi percaya kepada Yesus. Dan Anda dengan pedenya mengatakan, mana orang Yahudi mau disamakan dengan Kristen? Loh, saya selalu bilang bahwa orang Yahudi itu ada yang tidak percaya, tapi ada yang percaya. Orang Yahudi yang percaya Yesus, ketika mereka dikatakan kalian Kristen pengikut Yesus, ya mereka nggak masalah. Karena memang mereka percaya kepada Kristus, iya kan? Jadi apa masalah Anda sesungguhnya dengan mengatakan bahwa orang Yahudi nggak mau disama-samakan dengan Kristen? Banyak beribu-ribu orang Yahudi, murid Yesus semua Yahudi, Yesus pun Yahudi. Kita akan lihat lagi ya. Nah, yang jelas pemahaman Yahudi dengan Islam bahwa para nabi terdahulu itu berserah diri kepada Tuhan Maha Pencipta. Nah, itulah yang kita sebut Muslim. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan Islam secara kontekstual, Muslim secara kontekstual, yaitu pelaku yang berislam, pelaku yang berserah diri. Ya, dari statementnya juga dia tidak yakin ya, dan mengatakan bahwa mereka beragama Islam, nabi-nabi. Dia hanya berani mengatakan bahwa mereka berserah diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Ya, inilah yang namanya wahyu umum, guys. Jadi wahyu umum itu semua orang itu ya percaya kepada Tuhan Maha Pencipta. Cuman kan dalam pencarian manusia kepada Tuhan itu kadang-kadang mencari Tuhan yang salah. Tujuannya kepada Sang Pencipta, tapi salah. Itulah kenapa Allah menyatakan diri, menunjukkan dirinya, ini loh aku Allah yang benar. Sehingga itu menjadi wahyu yang khusus yang diterima hanya kepada orang-orang percaya dan diterima oleh Abraham dan seterusnya. Nah, dalam iman kepercayaan ini, kemudian kalau diklaim bahwa itu adalah agama A, agama B, ya itu jelas keliru, iya kan? Nah, makanya kenapa kita harus tahu apakah orang-orang Yahudi, nabi-nabi sebelumnya itu Kristen apa enggak? Itu pertanyaan dari USPI, kita akan jawab itu. Kristen bakal ngamuk mereka. Mereka mengatakan Kristen adalah penyembah berhala. Jelas mereka tidak mau disama-samakan dengan Kristen. Ya itu pandangan kami ya, Louis Prasetyo gitu. Kalau menurut pandangan Anda ya salah menurut kami gitu. Karena menurut kami nabi-nabi terdahulu tidak ada buktinya, tidak ada sejarahnya menyembah kepada Yesus. Jadi kalau Yahudi dikatakan Kristen, ya ngamuk Yahudi. Yang jelas seperti itu. Tidak kami paksakan juga pendapat kami kepada orang lain. Ya. Sekarang gini, kita masuk ke akar kata, karena dia masuk ke akar kata Islam Muslim yang artinya berserah kepada, ya kan. Sekarang kita masuk ke dalam akar kata Kristen. Sebenarnya Kristen itu bukan agama. Kalian harus paham. Kristen itu sebenarnya iman, percaya kepada. Oke ya.
Jadi orang Kristen itu sebenarnya bukan karena agama Kristen. Agama Kristen belum tentu selamat. Orang yang beragama Kristen KTP-nya doang belum tentu selamat. Jadi yang selamat adalah apa? Kristen adalah beriman, percaya kepada Kristus. Kristen percaya beriman kepada Kristus. Kristus itu apa? Dalam bahasa Ibraninya namanya Kristus itu Yunani, Ibraninya adalah Mesias. Seseorang yang percaya kepada Mesias itu sama dengan Kristen, iya kan? Karena Kristen artinya adalah Mesias. Yesus Kristus, Yesus Mesias. Kristen artinya orang yang percaya kepada Mesias. Saya ulang-ulang lagi. Jadi semua orang yang percaya akan Mesias itu sebenarnya adalah Kristen. Nah, pertanyaannya, apakah nabi-nabi sebelum Yesus ada, nabi-nabi sebelum Yesus lahir ke dunia sebagai Mesias, apakah mereka percaya tentang Mesias itu? Oh iya dong. Kita bahas dari Kejadian. Dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi janji mesianik. Janji mesianik ini diberikan kepada Adam dan Hawa. Bagaimana keturunan dari Hawa akan meremukkan kepala ular. Ini janji mesianik. Jadi apakah Adam dan Hawa percaya akan adanya Mesias yang suatu saat akan datang meremukkan kepala ular ini? Iya, mereka percaya tentang Mesias. Jadi kalau dikaitin Mesias adalah Kristus, mereka percaya kepada Mesias, mereka percaya pada Kristus, apakah mereka bisa disebut sebagai Kristen? Ya bisa. Benar gak? Iya dong, kita lanjutkan ke Abraham. Dalam Galatia 3:16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah maksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ini adalah janji Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12. Keturunanmu. Nah, kita lihat bagaimana dikatakan di situ keturunanmu. Kita sekali lagi kita lihat ya. Adapun Abraham diucapkan segala janji itu seolah-olah dimaksud banyak orang tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi Abraham disebut sebagai bapa orang percaya karena dia percaya bahwa Kristus itulah yang akan datang melalui keturunan Abraham. Abraham percaya akan datangnya Mesias. Jadi kalau dikatakan apakah Nabi Abraham, kalau dari sudut pandangnya Yusuf ini ya, Ucup ini, apakah Abraham ini Kristen? Ya kalau dia percaya akan hadirnya Mesias, ya nggak salah kalau kita bilang Abraham Kristen, benar nggak? Kristen adalah orang yang beriman, percaya kepada Kristus atau Mesias. Daud sekarang. Dalam Mazmur 110 ayat 1, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Tuanku di sini siapa? Mesias, Kristus. Daud percaya akan hadirnya Mesias suatu saat nanti melalui keturunannya juga. Jadi Daud percaya akan hadirnya Mesias suatu saat nanti. Apakah Daud bisa dibilang Kristen? Bisa, dia percaya kepada Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani Kristus. Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya pada Mesias adalah Kristen. Nah, Daud. Mari kita lihat siapa sebenarnya keturunan ini. Dalam Matius 1 ayat 1 dikatakan ya, inilah silsilah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Iya kan? Di sini dikatakan Biblos Genesios Yesou Kristo. Dikatakan dalam bahasa Ibrani, Zeh Seper Toldot Hamasya Yesua. Ada keluar kata Hamasya Yesua. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Hamasya. Jadi seseorang yang percaya akan Mesias ini dia percaya kepada Kristus. Jadi dia bisa disebut sebagai Kristen. Orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kalau ditanya apakah orang Yahudi itu marah ketika dikatakan Kristen?
Kalau mungkin Kristen dalam arti agama ini, agama Kristen, KTP-nya Kristen, ya mungkin saja mereka yang nggak percaya ya marah, bisa jadi aja. Tetapi pada hakikatnya imannya orang Yahudi semuanya, baik Yahudi yang sekarang maupun Yahudi yang dulu, semuanya itu percaya akan kehadiran Mesias. Itulah nggak salah kalau kita bilang Yahudi itu sebenarnya Kristen karena percaya kepada Kristus, percaya kepada Mesias, Yesua Hamasia, begitu loh. Jadi ya kita harus harus paham yang beginian, kan belum pernah dengar yang beginian kan. Makanya saya ajarin supaya Anda itu tahu mana yang benar, Mas Yusuf, gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna buat Anda dan Anda bisa lebih tercerahkan lah pikirannya, kan kayak gitu ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.